Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini saya masih membahas mengenai importir ya. Di sini ada iklan dari Facebook ya. Anda bisa lihat ini saya dari Facebook. Saya lihat ini di sini ada yang namanya International Trade Community ya. Cara mudah menjadi importir. Ini seminar bisnis. Jadi saya pernah ya kira-kira berapa tahun yang lalu saya pernah mengikuti ini. Jadi saya jelaskan juga ya, boleh dibilang ini membandingkan antara si kuning dan si apa nih, si hijau nih kalau nggak salah nih ya. Jadi teman-teman, di sini kalimatnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang impor ya, itu mengadakan kegiatan seminar dan workshop di setiap kota ya. Seminar ini cocok bagi Anda yang berminat mau bisnis ya. Jadi bla 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 lah ya. Itu catatan seminar ini menggunakan protokol keamanan COVID ya kan. Nah, terus di sini ada jadwal ya. Nanti saya jelaskan semua nih ya sama teman-teman, ini kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi saya sejujurnya nih ngomong nih ya. Di sini ada jadwal Depok, Jakarta, Solo, Jogja dan lain-lain. Nah, di sini disebutkan materinya ya, bagaimana memulai bisnis online, bisnis impor, strategi memilih barang, strategi mengirim yang aman, negosiasi ya kan. Strategi pembayaran yang aman, strategi pengiriman yang aman. Nah, ini saya jelaskan nih teman-teman. Ini boleh ya sedikit saya membandingkan sama yang ya saya katakan lah. Di sini kan udah jelaskan International Trade Community dengan importer.com, karena di sini sama-sama saya pernah ikut seminar. Kalau importer.com saya nggak ikut seminar, tapi saya langsung terjun karena saya udah mengimpor barangnya ya. Tapi di sini disebutkan bagaimana memilih bisnis impor yang mulai dari nol. Itu strategi memilih barang langsung. Ini kalau memilih barang langsung ini agak sulit karena dia itu tidak seperti importer.com itu punya aplikasi sendiri, dia buat sendiri. Dia perusahaan ini itu punya wakilnya di sana ya. Jadi kita belanja, lalu kita belanja melalui aplikasi, lalu dibelanjakan oleh orang Indonesia yang ada di Cina. Ini berbeda, tapi kalau yang ini itu setahu saya ya, dia itu pakai aplikasi langsung di sana, seperti contoh Alibaba.com, tapi masih pakai bahasa Cina pada waktu itu. Tahu kalau sekarang saya nggak tahu. Agak sulit kita karena mereka itu, artinya kita kalau komunikasi ke sana tuh agak sulit. Karena mereka rata-rata tuh orang Tiongkok itu bahasa Inggrisnya itu enggak pinter. Nah, terus di sini disebutkan strategi pengiriman yang aman. Nah, ini di sini diajarkan nih gimana caranya mendapat pengiriman yang aman. Ya kan, ini antara aman dan tidak aman itu lebih banyaknya yang tidak aman, karena kita kan nggak tahu ini orang-orang yang toko-toko yang di sana itu yang curang itu nggak ketahuan. Tapi kalau kita bandingkan di importer.com itu udah ketahuan, karena yang bertanggung jawab adalah orang Indonesia yang ada di Cina. Saya sedikit membandingkan nih ya. Ya dua-duanya itu ada kelebihan dan kekurangannya ada. Terus di sini mengenai strategi negosiasi. Nah, kalau di sini kita bisa nego ya, pakai bahasa, nggak bisa di bahasa Indonesia. Kita gimana caranya ya? Mungkin ada yang bimbing dari sananya, memang ada yang bimbing katanya, tapi repot. Tapi kalau yang di importer.com itu udah langsung kita buka aplikasinya, kita minat dengan produk ini, langsung kita bisa order. Itu minimal 3. Selanjutnya
masalah pembayaran yang aman. Nah ini yang perlu dikhawatirkan gitu kan. Kalau kita mentornya lepas ya ini pendapat saya, kalau cuma modal 1 juta 2 juta janganlah, takutnya mereka nggak ngurusin gitu loh. Tapi kalau yang di imported.com 1 juta itu saya bahkan 600.000 aja bisa dilayani kok, karena kan memang imported.com itu kan aplikasinya aplikasi sendiri. Terus di sini mengenai izin impornya itu udah diurusin ya. Kalau ini kan kalau di imported.com, kalau ini ya Anda bisa lihat aja lah nantinya. Nah, terus di sini nih coba bayangkan, di sini nih yang agak sedikit saya merasa kurang ya. Jadi intinya gini, saya bacakan dulu nih. Kini impor barang bisa melalui 1 meter kubik, 1 cbm ya, 1 roll, 1 koli, bahkan 1 biji pun bisa ya. Jadi tidak perlu jutaan rupiah, bahkan miliar 1 juta 2 juta bahkan 0 pun bisa. Jadi begini ya saudara-saudara, kalau saya pribadi ya, di sini ada disebutkan 0 pun bisa. Coba deh teman-teman berpikir gini ya, kalau toh bisa 0 rupiah kita beli belanja kok 0, aneh ya. Saya bilang kok 0 rupiah pun bisa, kita logika lah berpikirnya ini. 0 itu bisa, kalau toh bisa. Sebenarnya biasanya gini ya, kalau 0 itu tuh biasanya itu minta sampel gitu loh, minta sampel. Sebenarnya produknya produk apa nih, panci set, saya minta sampel, berarti kan itu gratis ya, 0 pun bisa. Tapi harus berpikir juga Anda, sekarang kalau di sana diperbolehkan memberikan sampel, dia nggak bisa juga ujuk-ujuk dikirimin. Biaya pengiriman tetap kita tanggung itu gitu loh, kita tanggung. Terus pajaknya datang ke sini pun kita tanggung. Jadi cobalah berpikir yang cerdas ya buat teman-teman semua nih. Kalau ada kalimat seperti ini itu berpikir yang cerdas lah. Kalau perusahaan tuh wajar-wajar aja lah, karena niatnya itu gimana caranya mereka itu bisa mendaftar di sini ya. Itu menurut saya, kalau menurut kalian tuh nggak tahu. Jadi ini perlu juga ya ini video-video ini. Ini videonya nih. Ini kalau orang-orang begini ini kelasnya ini, kita harus impor ini tuh harus ada laptop ya kan, kita harus ada laptop ya. Kalau mohon maaf, saya ini kalau di imported.com itu pakai HP aja bisa, saya aja pakai HP aja tuh bisa, tapi kalau ini harus pakai laptop. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman, sekali lagi, kalau teman-teman mau impor barang, kalau cuma modal 1 juta 2 juta kepengen untung gede ya, mendingan nggak usah. Yang bisa itu malah jadi bangkrut, malah bisa ngutang-ngutang ya kan. Saya kasih tahu aja buat teman-teman, kalau cuma modal 1 juta 2 juta janganlah ya. Saya kasih tahu juga buat teman-teman ya, di imported.com juga kan seandainya kita belanja itu kemarin 600 ribuan ya, itu belanja dari sana tuh produk yang saya beli itu 600 ribu, itu hanya barang tok ya. Tapi setelah perjalanan ke sini ternyata biaya tambahannya itu lebih besar, itu sekitar hampir 1 juta ya. Jadi saya kasih tahu teman-teman, kalau cuma modal 1 juta 2 juta 3 juta bahkan 5 juta lebih baik nggak usah. Mendingan saudara-saudara ini cari importir ya, yang mengimpor barangnya ini datang ke Indonesia. Lebih baik saudara berhubungan sama mereka. Itu banyak kok, kalau kalian mau tuh di daerah kota ya, di daerah Senen pun ada, daerah
nama Kosambi itu banyak loh di situ, pasar-pasar itu mereka itu, coba aja saudara ke situ. Itu aja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.